Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama an'amana alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, bantu kami untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang benar-benar kami sembah dan kami esakan, serta jauhkan kami dari segala bentuk perbuatan syirik dan penyembahan kepada berhala. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang Maha Adil, Maha Bijaksana, pilah kami untuk melaksanakan praktek kemanusiaan yang adil dan beradab, dan jauhkan kami dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang mempersatukan hati, bantu kami menjadi bangsa yang bersatu, Indonesia yang bersatu, dan jauhkan kami dari pertikaian dan perpecahan yang dapat mengundang kehancuran bagi negeri kami. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami menjadikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai soko guru kepemimpinan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya, bantu kami untuk menebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negeri kami, dan jauhkanlah kami dari segala macam sifat dan perilaku zalim dan ketidakadilan terhadap sesama. Salam bagi para nabi, salam bagi para utusan. Semoga semua makhluk, ruh dan jiwa di alam semesta berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia dan bebas derita. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud Berkah, selamat malam. Ayuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, bahagia ya. Malam ini kita akan membahas topik mencari dan mengangkat pemimpin dengan sumpah janji. Ya, karena kebetulan kita baru selesai melaksanakan pesta demokrasi. Ya, semua para kontestan sudah menampilkan penampilannya yang terbaik bagi masing-masing, dan kita tunggu hasilnya nanti siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin negeri ini. Ya, semoga semuanya juga baik-baik saja ya. Jadi malam ini kita kasih judul mencari dan mengangkat pemimpin dengan sumpah janji. Berkaitan dengan sumpah, jadi maksudnya kan bersumpahlah dengan benar agar masing-masing juga tidak melanggar gitu. Nah, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan mengharuskan adanya pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin pusat. Dan juga kita mengenal ada yang namanya wakil rakyat. Nah, sebelum seseorang itu menduduki jabatan, biasanya pasti ada acara seremonial atau upacara pelantikan atau orang yang disebut sebagai sumpah jabatan, gitu ya. Nah, dalam bahasan kali ini yang akan menjadi titik berat adalah bagaimana cara bersumpah yang diajarkan dalam Al-Quran agar seseorang yang diserahi jabatan, baik itu pejabat sebagai legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, yang telah bersumpah jabatan tersebut bisa berkomitmen
dengan sumpah yang telah diucapkannya dan ada rasa takut jika melanggarnya. Karena selama ini ya di lapangan banyak para pejabat, baik itu pejabat legislatif sebagai wakil rakyat maupun eksekutif, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, itu ketika melanggar sumpah dan sumpah itu pernah diucapkan, itu banyak di antara mereka yang tidak merasa bersalah gitu terhadap perbuatan yang melanggarnya itu. Nah, kenapa? Karena dampak sumpah yang diucapkannya tidak nampak atau tidak signifikan gitu. Sehingga kadang-kadang ada pejabat yang berulang-ulang melakukan kesalahan dan tidak kapok gitu. Yang lain malah ngikutin gitu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Boleh jadi atau bisa jadi ada kesalahan atau mungkin ada hal-hal yang belum pas atau tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan dalam Al-Quran gitu. Nah, oleh karena itu kita mesti mengetahui, mesti memahami bagaimana Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia mengajarkan tentang tata cara bersumpah agar berdampak dan juga jika dilanggar ada efek. Nah, sebelum kita masuk atau menjelaskan tentang tata bersumpah, mari kita simak beberapa ayat yang telah diajarkan oleh Allah jika kita menghadapi orang-orang yang merasa dirinya benar gitu, atau merasa benar dengan keyakinannya gitu. Nah, cara untuk menyikapi sikap tersebut atau apa orang tersebut adalah dengan diminta agar dia berdoa. Berdoa memohon kepada Tuhan, jika ia berbohong, jika ia berdusta, maka minta disegerakan kematiannya gitu. Nah, artinya kan jika ia tidak mau atau enggan, berarti kan diragukan kejujurannya gitu. Nah, mari kita lihat surat 2, misalnya ayatnya 92. Mana share screen-nya? Surat 2, ayat 92. Bentar. 292. Kan? Ini 292 ya? Ya, izin saya membacakannya dulu ya, teman-teman, Kang Iit. Ya, Bu. 94 ya, bukan 92 ya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 94. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Nah, satu, nanti disimpulin ya. Jika kamu menganggap bahwa akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematianmu jika kamu memang benar. Kita lihat lagi di surat 3, 168. 3, 168. Saya lanjut ya. Ya. Ya, Bu. Surat 3 ayat 168. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, tolaklah kematianmu itu darimu jika kamu orang benar. Satu lagi, 62 ayat 6. Lanjut ya 62 sekalian. ayat 6. Iya, surat 62 ayat 6. Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah,
bukan manusia-manusia yang lainnya, maka harapkanlah kematianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Oke, jadi gini. Jadi kalau kita perhatikan tiga keterangan ayat di atas itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Allah mengajarkan pada kita cara menghadapi orang yang selalu merasa dirinya yang paling benar atau orang yang merasa benar dengan tindakannya atau merasa bahwa keyakinannya adalah yang paling benar. Dan ini berlaku lintas agama ya. Apa? Yaitu mintalah mereka berdoa atau memohon disegerakan kematian kepada Tuhannya jika perkataan atau keyakinannya salah. Satu. Yang kedua, ayat-ayat yang tadi juga mengandung makna bahwa jika hal tersebut benar-benar diucapkan oleh mereka, yaitu apa? Doa minta disegerakan kematiannya, maka Allah akan segera mengeksekusinya. Dan ini ancamannya bukan main-main. Nah, ayat ini juga bermakna sebagai esensi kejujuran seseorang tentang kebenaran. Kebenaran menurut dirinya atau kebenaran yang sebenar-benarnya di mata Tuhan. Jika yang dilakukan itu adalah kebenaran di mata Tuhan, maka jaminannya adalah surga. Artinya ini kan tantangan. Kalau ada orang berkata begini, begitu, begini, begitu. Kalau memang perkataanmu benar, coba kamu berdoa kepada Tuhan, minta disegerakan kematiannya gitu. Nah, kalau memang dia benar dengan perkataannya, dia tidak akan ragu, tuh, siap untuk sumpah gitu. Nah, berbicara tentang sumpah, bagaimana tata cara bersumpah atau janji dalam Al-Quran? Karena topik pembahasan kita adalah memilih atau mengangkat pemimpin dengan sumpah atau dengan sumpah janji. Ya, ya kebetulan di negeri kita yang kita cintai ini baru selesai dilaksanakan pemilu, baik pemilihan presiden dan wakilnya serta pemilihan wakil rakyat baik daerah maupun pusat. Nah, sebelum mereka dipilih atau sebelum mereka menjabat, itu kan pada umumnya atau paradigma pada umumnya itu kan masing-masing mereka melakukan kampanye kan? Ya, Mereka melakukan kampanye di mana-mana dengan segala caranya lah, dengan janji-janji manisnya kepada masyarakat. Nah, janji-janji tersebut itu kan selalu diucapkan oleh orang-orang yang bersangkutan ataupun oleh pendukungnya, baik tim ses maupun tim pemenangannya gitu kan. Nah, untuk apa itu mereka lakukan? Untuk merebut dan meraup sebanyak-banyaknya suara. Kadang-kadang masalah apakah janjinya dipenuhi itu menanti lagi. Yang penting bagaimana caranya untuk memikat kan gitu. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus peduli dengan negeri yang kita cintai. Di antara kepedulian kita pada saat ini adalah bahwa kita tidak cukup dan berhenti hanya selesai mencoblos gitu atau memilih habis itu serahkan. Enggak. Kita juga harus ikut serta berbenah diri untuk benar-benar mencari dan memilih pemimpin yang amanah. Dan juga kita harus menjadi masyarakat juga yang amanah. Jika rakyatnya amanah, masyarakatnya amanah, maka nanti juga akan memilih dan dipilih pemimpin yang juga amanah. Gitu. Ini kan hukum sebab akibat sebetulnya. 2455. 2455. untuk ini saya persilahkan Ibu Asik. Ya, Silakan. makasih Bu Tini. Makasih Bu. Sama-sama. Sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat 24 ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Bagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap sesuatu Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ya, ini ayatnya lengkap nih sebetulnya. Kalau dirinci satu-satu. Intinya apa? Jika rakyatnya beriman, pemimpinnya akan beriman. Man. Rakyatnya apa namanya tadi amanah, maka nanti pemimpinnya juga bakal amanah. Jadi ini kan Ya. timbal balik sebetulnya. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Gitu. Ya, kalau masyarakatnya beriman, penguasanya juga beriman nanti. Karena kan pemimpin itu kan cermin, karena yang milih kan juga masyarakat, Bu. Yang milih kan rakyat. Jadi pemimpin juga gambaran bagaimana kondisi rakyatnya gitu. Nah, gitu. Yang penting kan masyarakatnya dulu. Jadi berbenahnya ya mulai dari diri kita sendiri sebetulnya. Ya, amanahnya dari kita juga gitu. Tidak bisa kita menuntut orang lain amanah sementara kita sendiri tidak amanah kan? Ya gimana tuh? Oke. Nah, kembali ke cara memilih tadi. Bagaimana cara memilih dan mengangkat Yang 8 pimpin dengan sumpah. Yang pertama adalah bahwa semua pihak, siapa semua pihaknya? Para calon, baik capres, cawapres, maupun caleg. Ini harus mau atau berani bermubahalah namanya, Bu. Ya, dengan cara apa? Ya, jadi mubahalah itu eh, apa yang dalam bahasa kita ya? Jadi gini, secara kontekstual mubahalah adalah semua pihak baik capres cawapres maupun caleg bertemu dengan masyarakatnya, ya, kemudian bersama-sama minta kepada Allah agar ditimpakan laknat kepada orang yang berdusta atau kepada orang yang berkhianat gitu, Bu. Jadi barengan tuh sebelum sebelum debat tuh harusnya begitu dulu tuh harusnya kan? Sebelum kampanye itu dulu tuh. Nah, jika salah satu yang bermubahalah itu berdusta atau berkhianat, maka nanti dia akan menerima akibatnya gitu dan siap menerima akibatnya. Nah, dalam pelaksanaannya mubahalah itu harus mengikut sertakan keluarga. Kalau dia sudah punya anak istri, berarti diikut sertakan anaknya atau istrinya. Kalau dia belum beranak istri, diikut sertakan keluarganya, misalnya orang tuanya atau kakak adik adiknya. Dan ikut serta dalam proses mubahalahnya gitu. Nah, tentang mubahalah dijelaskan di surat 3 ayat 61. 361. Silakan dilanjutkan Bu Asti. Ya, baik Ibu. Surat 3 ayat 61. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, maka katakan, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian kita bermubahalah kepada Allah. Dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nah, gitu. Ini ada kata-kata mubahalah ya. Iya. Gitu. Jadi mubahalah itu adalah sumpah gitu antara kedua belah pihak.
jika salah satu pihaknya berdusta atau berkhianat, maka itu kan mubahnya gitu. Minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Jadi para calon si kontestan itu bersumpah jika kami berdusta dengan kata-kata kami misalnya, atau berdusta dengan janji-janji kami, maka kami siap dilaknat gitu. Itu bareng tuh semuanya. Berani nggak bermubahalah seperti itu? Ya gitu. Kalau nggak berani berarti ada sesuatu tuh. Ya kan gitu. Itu konteksnya ya. Nah yang kedua adalah bermubahalah itu dilakukan dengan mengucapkan sumpah. Sumpah demi Tuhan atau sumpah demi Allah. Dan demi Allahnya tiga kata. Wallahi, tallahi, billahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Sumpahnya tiga, ya. Atas nama Allahnya tiga. Nah, sumpah itu dengan diawali kalimat yang tadi. Jadi sebelum sebelum kata-kata yang lain, di awalnya udah berkata itu. Wallahi, tallahi, billahi. Itu diulang 4 kali. Wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. 4 kali diulang tuh. Nah, yang kelima adalah meminta kepada Allah agar ditimpakan laknat berupa kematian kepada yang bersangkutan yang berdusta gitu atau yang berkhianat. Berani nggak sumpah itu? Gitu. Nah, ini keterangannya ada di surat 24 ayat 6 sampai 9. 24 6 7 8 9. Sekarang beralih ke Ibu Aka. Masih Aka. Ibu Aka, silakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Ya, ini kan sedang katakanlah terjadi perselisihan antara suami istri, antara kedua belah pihak calon misalnya kan, Ya. sama-sama capres lah misalnya. Ini kan dua belah pihak nih, lawan namanya pasangan ya. Dan orang-orang yang menuduh pasangannya, diartikannya istrinya nih. Dan orang-orang yang menuduh pasangannya, menuduh apa? Ya menuduh kurang baik lah gitu ya. Menuduhnya curang, misalnya menuduh salah, menuduh nggak pantas, dan seterusnya. Padahal mereka tidak mempunyai saksi, tidak punya data selain mereka sendiri gitu, menuduh itu. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali sumpah dengan nama Allah tadi. Jadi wallahi, tallahi, billahi diulang 4 kali. Sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Kalau memang tuduhan dia benar tuh, dia mesti bersumpah 4 kali. 4 kali nama Allah ya tadi. Nah, 1 kali sumpah kan tiga sumpah kan, wallahi, tallahi, billahi. Diulang 4 kali. Terus yang dituduhnya gimana yang dituduhnya? Lanjutin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Misalnya pihak satu menuduh pihak dua curang ya, misalnya gitu kan. Dia mesti bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Yang kelimanya, wallahi, tallahi, billahi. Kalau saya berdusta, saya siap dilaknat gitu, Bu. Itu kan sumpah gitu. Kecuali dia bisa mengajukan datanya kan, ada saksi lain. Nah, si orang yang dituduh boleh membela nggak? Boleh. Nah, dengan sumpah lagi membelanya. Ayat berikut, Mbak. Istrinya itu dihindarkan pasangan kali ya.
Si pasangannya tadi yang dituduh ya. Pasangan itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Nah, orang yang dituduh, kalau memang dia tidak merasa bersalah, juga boleh mengajukan lagi sumpah. Saya juga siap bersumpah kalau saya tidak salah gitu. Sama dengan yang tadi. Saya bersumpah misalnya, wallahi, tallahi, billahi, 4 kali diulang. Yang kelimanya, dia berkata, wallahi, tallahi, billahi. Sesungguhnya dia berdusta telah menuduh saya. Dan kalau dia benar, maka saya siap dilaknat juga gitu. Jadi sama-sama adu sumpah nih gitu. Oke, ayat 9-nya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Nah gitu ya. Jadi contoh kalimatnya kayak tadi. Jadi masing-masing calon, masing-masing pasangan itu kalau menuduh pasangannya berdusta, maka dia mesti bersumpah. Misalnya saya pantas jadi pemimpin, dia nggak pantas. Itu kan udah nuduh kan? Iya. Itu dia mesti bersumpah tuh gitu. Cara sumpahnya kayak tadi, wallahi, tallahi, billahi 4 kali. Nah, berikut mengucapkan tuduhannya. Nah, sumpah yang kelima, wallahi, billahi, tallahi, diikuti dengan tadi, jika gitu. Jika saya salah, jika saya yang berdusta, maka saya akan oleh laknat gitu. Begitupun yang dituduhnya, dia boleh membela. Kalau memang dia benar, saya salah, saya siap dilaknat juga gitu. Ya. Nah, kalau dalam pelaksanaan sumpah jabatan kan udah ada sumpah jabatannya kan? Jadi setelah gini, setelah sumpah demi Allah tadi diulang 4 kali, berikutnya dia mengucapkan janji gitu. Misalnya capres, cawapres, caleg sudah dilantik nih. Itu kan ada sumpah jabatan tuh. Nah, di dalam sumpah jabatannya itu mesti pakai sumpah ini, pakai sumpah demi Allah gitu. Wallahi, tallahi, billahi diulang 4 kali. Berikutnya dia mengucapkan sumpah jabatannya sesuai dengan jabatan dia kan. Nah, setelah mengucapkan sumpah jabatannya tadi, dia mengulang lagi wallahi, billahi, tallahi. Jika saya melanggar janji tersebut atau berdusta dengan perkataan sumpahnya tadi, maka laknat Allah akan menimpa diri saya gitu, berupa kematian kepada diri saya. Itu mesti disebutin gitu di situ di ujungnya. Nah, gitu. Nah, ada tambahan di dalam Quran setelah dia membaca sumpah jabatan, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, diikut sertakan di dalam setiap sumpah jabatan gitu. Yaitu ada di surat 60:12. 60:12. Beralih ke Ibu Diah. Ya, makasih Bu Tini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 60 ayat 12. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Oke, jadi saya ulangi urutannya ya. Jadi contoh kalimat sumpahnya yang pertama apa? Dia berkata demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi. 4 kali. Berikutnya dia mengucapkan sumpah jabatannya. Ya. Nah, setelah dia mengucapkan sumpah jabatan plus sumpah ini dibaca.
Jadi setelah membacakan sumpah jabatannya, dia melanjutkan sumpahnya. Ada 6 hal yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, saya tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Artinya, saya tidak akan bertindak di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang. 1. Yang kedua, saya tidak akan mencuri. Berarti saya tidak akan mengambil dan menerima yang bukan haknya, seperti korupsi, kolusi, gratifikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, saya tidak akan berzina. Artinya, saya tidak akan berbuat keji. Seperti apa? Selingkuh, ya, terhadap istrinya. Atau saya tidak akan menyalahgunakan jabatan yang merugikan negara dan rakyatnya, gitu, Bu. Maknanya gitu. Yang keempat apa? Saya tidak akan membunuh anak. Berarti seorang pemimpin tidak boleh membunuh potensi dan karakter anak buahnya. Tidak boleh juga membunuh aspirasi rakyatnya, gitu loh. Yang kelima apa? Tidak akan berdusta yang diada-adakan antara tangan dan kaki. Artinya tidak akan menyembunyikan kebenaran, tidak akan menyalahgunakan tanda tangan dan jabatan gitu. Yang keenam apa? Tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Artinya tidak akan berkhianat kepada pemerintah, bangsa dan negara serta rakyatnya. Gitu loh. Tidak boleh berkhianat. Nah, jika para calon pemimpin atau para wakil rakyat termasuk masyarakatnya tidak berani, enggan bersumpah atau berjanji dengan yang ditetapkan ini, Bu, maka di antara pihak-pihak tersebut pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan pasti, Bu. Untuk apa dia meraih jabatan? Kalau dia enggan bersumpah ini, maka ada kemungkinan mereka akan merusak tatanan bernegara dan bermasyarakat. Karena semua pihak akan berbuat kerusakan, pelanggaran, dan lain sebagainya. Nah, karena dampak dari sumpah atau janji yang dibacakan tersebut itu pasti akan terjadi jika dilanggar. Tajuk nggak di musola nggak ya? Kalau dilanggar tuh. Dan tidak mengenal apakah dia beragama apa, nggak peduli, Bu. Ya, pura-pura atau benar-benar ya. Jika ini dikatakannya sungguh-sungguh. Jika dia menepati janji, maka dia selamat. Tapi dia jika khianat, maka pasti akan menimpa, Bu. Apa laknatnya kepada dia. 48 ayat 10. 48, 10. Ada Pak Kiai. Iya, silakan lanjut. Tadi apa, Bu? Oh ya, surat 48 ayat 10. Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Nah, gitu, Bu. Kalau dia menepati janji, dia dapat pahala yang besar. Tapi jika dia melanggar, maka dia akan mendapat akibat sebagaimana dia sumpahnya tadi tuh. Mesti dilaksanakan benar-benar nih. Gitu. Nah, apalah saya ya, harapan saya yang fakir. Saya kasih nama Al-Fakir, nah memang fakir. Harapan saya yang fakir itu, ya saya ini kan bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, dan nggak tahu apa-apa. Ya siapalah saya, Bu ya. Sebagai pribadi dan juga sebagai rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia.
sumpah atau janji seperti ini harusnya kan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, gitu. Negara. Dan ini adalah pengajaran dari Allah, Tuhan semesta alam, yang sangat simpel sebetulnya. Simpel, tetapi akan berdampak secara langsung kepada siapa saja. Sehingga siapapun yang akan atau mau jadi pemimpin atau mau jadi wakil rakyat harus mau berkomitmen, bersumpah, berjanji gitu, bersama-sama membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sumpah tadi, jabatannya gitu. Yang nggak berani ya udah mundur berarti. Yang berani siap maju dan siap ambil resiko. Resiko. Begitu Ibu. Ini sementara untuk memancing pertanyaan. Ya, Kang, tadi kalau talahu sama bilahi artinya apa sih, Kang? wallahi, tallahi, billahi. Semuanya artinya sama-sama demi Allah. Oh, Ya. Sumpah. Itu huruf sumpah. Coba Pak Kiai terangin apa bedanya wallahi, tallahi, billahi. Sama-sama demi, ya. Sama-sama demi. Allahi demi Allah, bilahi demi Allah, tawahi demi Allah juga ya. Ya, coba lihat ayatnya Huruf ya. kosam 3. Kosam itu hanya sumpah, Bu. Jadi ada 3 huruf sumpah di dalam Quran, Bu. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi. Nah, secara huruf masing-masing punya makna sebetulnya. Wallahi, wa itu kan artinya dan bersama, Bu. Kalau tak itu kan ya sama-sama beserta, bi juga bersama Allah ya gitu. Coba kita lihat ayatnya yang wallahi ya, 6:23. 6:23. Nah, silahkan Ibu Dini. Iya, Ibu Dini. baik Ya, Bu silakan. Tini. Iya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 23. Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Ini demi Allahnya menggunakan kalimat apa? Wallahi. Wallahi. Malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi. Jadi gini, kan ini ayatnya gini. Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali berkata. Jadi ketika seseorang menuduh, maka dia harus diminta sumpah. Berani nggak kamu bersumpah? Wallahi gitu. Ya kan biasa kalau lagi kampanye kan saling tuduh, saling fitnah kan untuk menjatuhkan pasangannya kan. Nah ketika salah satu pihak itu memfitnah pasangannya tadi, berani nggak dia bersumpah bahwa tuduhannya tadi benar gitu? Nah dengan berkata apa? Wallahi gitu. Wallahi. Artinya demi Allah. Demi Allah. Nah ada demi Allah menggunakan ta, tallahi gitu. 2157. 2157. Ya, saya terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Nah, ini menggunakan tallahi. Dan wa-nya dan ya. Tallahi. Tallahi artinya juga demi Allah. Apa bedanya secara konteks dengan wallahi tadi, Bu? Kalau wallahi tadi konteksnya apa? Menuduh kan? Menuduh atau memfitnah orang gitu, atau memfitnah pihak lain. Tallahi konteks ayatnya apa? Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Demi Allah saya, misalnya gini, dia harus bersumpah tuh, demi Allah saya akan memenangkan pilpres ini dengan gagasan-gagasan saya. Dan gagasan saya akan mengalahkan gagasanmu. Itu pakai tallahi untuk menandingi namanya. Oke. Tapi ada syaratnya ya Pak ya? Ya. Sesudah, ini ada syaratnya seolah-olah sesudah kamu pergi meninggalkannya.
Ya artinya apa? Jika visi dia memang lebih baik atau program dia lebih baik, pasti yang lawannya akan meninggalkan itu. Si lawan politiknya pasti akan meninggalkan programnya dia, kalah sama programnya dia kan itu. Itu menggunakan talohi, bahwa gagasan saya, program saya, visi misi saya lebih baik daripada visi misimu. Itu menggunakan apa? Talohi. Allah. Untuk apa, menyerang gitu ya. Menyerang. Nah, ada lagi yang ketiga billahi. Nah, billahi di surat 462. Punten Kang, ini Kang punten nih, saya Ya. penasaran nih. Kenapa kalimatnya sesungguhnya akan melakukan tipu daya terhadap berhalamu gitu loh Kang? Ya, ini pertempuran antara Ibrahim dengan Namrud. Tahu? Oke. Ini kan ada dua pihak yang sedang bertempur, Bu nih. Ya, berdebat ya. Namrud mewakili para penyembah berhala. Dan Namrud merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Ya, program dia benar tuh. Ibrahim punya argumen lain gitu. Bahwa berhala-berhala yang kamu sembah itu tidak bisa memberikan manfaat apapun gitu. Aku punya gagasan baru nih gitu. Ini kan adu gagasan, Bu, gitu. Satu pihak punya gagasan, yang lain juga punya gagasan. Ini kan dua orang yang punya gagasan yang berbeda nih, Bu. Nah, maka orang yang apa namanya, yang mau menyerang lawannya, menjatuhkan program lawan dengan program dia, maka dia mesti bersumpah gitu. Tallahi, program saya, gagasan saya lebih baik daripada gagasanmu. Itu menggunakan kata tallahi. Tetapi jika satu pihak juga mengakui bahwa program lawannya itu juga benar, tidak bisa menggunakan tallahi. Karena tallahi digunakan jika apa namanya, lawannya itu salah gitu. Maka dia bersumpah, gagasanku yang benar, gagasanmu salah. Dan saya bersumpah demi Allah gitu. Nah, demi Allahnya menggunakan tallahi. Ya. Nah, kalau tadi yang wallahi itu kan ketika orang menuduh gitu, memfitnah, ya, maka dia mesti bersumpah juga gitu. Nah, kalau tallahi ada lawannya nih, ada lawan yang dijatuhkan gitu, Bu. Menggunakan tallahi gitu. Ada satu lagi billahi. Ini surat 462. Ya, masih saya kah? Masih boleh bagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah. Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ini juga demi Allah nih. Tapi demi Allahnya menggunakan billahi. Nah, kalau lihat konteks ayatnya, sumpah billahi, demi Allah menggunakan billahi ketika salah satu pihak kalah, Bu. Betul nggak? Bagaimana halnya apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri? Gara-gara salah ngomong, gara-gara salah sikap, akhirnya suara mereka anjlok. Misalnya kan, Bu ya? Misalnya, ini misal. Itu kan sikap yang membuat mereka dapat musibah kan, mengalami kekalahan misalnya. Kemudian mereka datang kepadamu bersumpah, demi Allah, menggunakan kata-kata billahi. Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyesalan yang baik dan perdamaian yang sempurna. Nah, demi Allah, kami mengalami kekalahan karena kesalahan kami sendiri. Salah ucap atau salah dalam bersikap. Sehingga membuat rakyat tidak memilih gitu. Ini pun mesti pakai sumpah. Mengandung rasa penyesalan ya Pak ya? Betul, betul. Bukan kemudian tidak mengakui lawannya yang menang, bahkan menuduh,
dan dia memaksakan bahwa dia harusnya yang jadi pemenang, itu kan menjadi nggak fair namanya gitu. Dan dia pun bersumpah bahwa kami pun menyesal telah melakukan banyak kesalahan gitu. Dan sebetulnya ya janji-janji kami juga belum tentu kami yakini juga sih bisa dilaksanakan gitu ya. Kadang-kadang janjinya terlalu muluk-muluk gitu sehingga orang pemilih menjadi tanya-tanya gitu. Dia pun mengatakan billahi. Makanya 3 sumpah ini mesti diucapkan sama-sama gitu, Bu. Karena apa? Karena pada akhirnya ada orang yang benar, ada orang yang salah. Pasti ada orang yang pemenang, juga ada orang yang kalah kan? Makanya di awal sudah sumpah nih gitu. Kalaupun menuduh dengan sumpah, kalaupun kalah dengan sumpah, kalaupun menyerang juga dengan sumpah. Jika mereka dusta, maka mereka akan ditimpa laknat gitu. Jadi secara konteks antara wallahi, billahi, tallahi sama billahi ini ada perbedaan gitu konteksnya ya. Gitu. Wallahi jika dia menuduh, kalau tallahi jika dia menjatuhkan lawannya. Billahi ketika dia mengalami kekalahan atau mengalami musibah. Gitu. Dia juga bersumpah. Wallahi kami menyesal gitu. Nah, karena kami menimpa kami mengalami musibah. Ya kan rugi bandar Bu kalah itu ya. Rugi berapa tuh kalau iya gitu. Begitu ya? Iya, Pak. Makasih. Gitu. Oke, berikutnya Bu Tini ada pertanyaan atau lanjutin? Sudah lanjutkan saja, Kang. Mangga. Oke, nah kita akan melanjutkan. Apa sih urgensi sumpah itu? Urgensi sumpah atau perjanjian. Sehingga ketika mengangkat pemimpin pun harus dengan sumpah. Cuman gini sebelum lanjut, menurut Ibu Tini atau ibu-ibu yang lain lah, kira-kira jika ini disampaikan Bu, ya entah kapan menyampaikannya, kira-kira diterima nggak ya? Yang isi sumpah tadi, Bu. Kalau climate sekarang sih tampaknya susah ya untuk orang Susah ya, gitu kan. masih susah Tapi ya. segala sesuatu harus diupakan ya. Makanya kan pertama ini diihfa dulu Bu, diihfa itu digaungkan gitu. Ya entah sampai kapan itunya menjelmanya kita nggak tahu. Yang penting kan ininya disampaikan dulu. Upayakan. Jadi bagi siapapun yang mau menerima jabatan, mau menerima amanah, ya harus berani disumpah tuh. Sumpahnya tadi, wallahi, tallahi, billahi. 4 kali ya. Wallahi, tallahi, billahi, wallahi, tallahi, billahi, wallahi, tallahi, billahi. Berikutnya dia mengucapkan sumpah jabatannya. Plus sumpah yang 6 tadi. Apa sumpah yang 6? Bahwa saya tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Artinya saya tidak akan bertindak di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. 2, tidak akan mencuri. Artinya tidak akan mengambil, menerima yang bukan haknya. Baik itu kolusi, dan yang lainnya. 3, saya tidak akan berzina. Tidak akan berbuat keji, selingkuh, menyalahgunakan jabatan yang merugikan orang lain. Yang keempat, saya tidak akan membunuh. Termasuk tidak akan membunuh potensi karakter anak buahnya, tidak akan membunuh karakter atau aspirasi rakyatnya. Yang kelima, tidak akan berdusta yang diada-adakan antara tangan dan kaki. Artinya tidak akan menyembunyikan kebenaran, tidak akan menyalahgunakan tanda tangan dan jabatan. Yang keenam, tidak akan mendurhakaimu dalam keadaan yang baik. Tidak akan berkhianat kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta rakyatnya gitu Bu. Nah, sumpah yang kelima, baca lagi. Wallahi, tallahi, billahi. Jika saya berdusta, atau saya melanggar, atau saya berkhianat dengan sumpah ini, maka laknat Allah akan menimpa saya gitu. Nah, yang saya yang bersumpah tanda tangan jreng gitu Bu, disaksikan banyak orang, berani nggak gitu sumpah itu? Iya. Kira-kira ada yang berani nggak Bu? Moga-moga ada. Kalau memang secara ikhlas, secara genuine ya tulus ya. Nah, ya ada, berani. Kalau ada itu yang akan dipilih, itu yang siap dipilih. Itu yang harus kita pilih maksudnya gitu. Minimal dia mau janji dulu gitu. Oke. Kalau lihat kondisi sekarang itu kayaknya memang seperti Bu Tini bilang memang sulit ya karena mereka
banyak yang lebih didominasi oleh ambisi, oleh nafsu, keinginan, sehingga akal Buruk. sehatnya itu nggak jalan gitu ya. Iya. Akil yang Akhirnya mustahil. mereka Iya. juga nggak berani, mereka ya mungkin nggak berani kalau untuk harus mengucapkan seperti ini. Iya. Itu makanya salah satu cara mengangkat pemimpin dengan sumpah tadi, Bu. Iya, iya. Yang nggak mau bersumpah, nah berarti kan ada sesuatu tadi, ada Ada udang di balik sesuatu. batu kan. Dia pun Iya, iya. dia apa namanya ingin punya batu itu kan ada yang dicari tadi. Iya. Nah, dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah, karena semuanya ada yang bersumpah, ya nggak tahu lah. Oke. Nah, kita lanjutkan bicara tentang urgensinya, Bu. Apa Boleh sih urgensinya sumpah? Ya? Bang Is sekedar aja pengen berbagi aja. Saya Oke. pernah tanya sama seseorang yang lagi maju caleg gitu ya. Mm-mm. Saya sampai kesel ketika saya paling suka kan nanya orang motif seseorang ya itu Ya, kan sangat motifnya. menentukan. Iya. Ada apa yang menjadi maksud untuk jadi caleg gitu kan? Motivasi lah. Ha-ha. Saya kaget banget ketika dikatakan bahwa saya kan harus bisa menaikkan martabat saya. Hah? Gitu ya. Jadi ini kepentingan individu berarti kan. Jadi Jelas-jelas ambisi. Kepentingan Iya, pribadi ambisi. berarti ya. kebetulan orang itu saya kenal dan bisa dalam kutip marahin gitu ya, marahin dia. Astaga, kamu kok begitu ya? Ingin nyalek dengan motif seperti itu gitu. Bukankah mewakili mengajukan diri sebagai wakil rakyat, bukankah itu harus begini gitu. Jadi memang ya saya melihat bahwa konteksnya memang ketika orang-orang itu belum selesai sama dirinya gitu ya. Jadi lebih kepada penguasaan kepada keputusan diri ya. Betul, iya. Iya, Gitu Bu. ya. Iya. Aduh, ini satu dari sekian banyak. Itu kan sampel aja, sampel kan? Ini Ya kan? sampel. Iya, ada yang karena kepentingan pribadi, kelompok, dan sebagainya kan, atau mencari jabatan karena tadi kekayaan dan seterusnya kan. Makanya tadi ngujinya dengan sumpah tadi. Iya, iya. Ini dengan sumpah tadi gitu ya. Ya, gimana Pak Kiai, ada tambahan? Cekap. Oh, cekap, yuk. Lanjut. Samina wa ta'na. Iya. Jangan samina wa aso ya. Oke. Nah, kita lanjutkan bicara urgensi, Bu. Urgensi daripada sumpah itu apa? Ya. Mengapa sih harus dengan sumpah gitu? Mengapa harus dengan sumpah? Oke, kita baca. Surat 23 ayatnya 115. Ya, sekarang ini nih Ibu Pak Gatot. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Oke, terus satu lagi ya. 75 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi kan hidup ini nggak main-main. Begitupun jabatan juga tidak boleh dipermainkan. Tuh. Yang kedua. Pertanyaannya, kita lahir ke bumi, keinginan kita, apa keinginan emak kita nih? Keinginan kita. Kita lahir ke dunia, keinginan kita, maunya kita, apa pesanan kita? Kita. Mohon Allah. Kita yang pesan. Enggak, makanya kan dijanjikan kalau kita mau kembali, makanya dilahirkan. Kan sebelum itu udah dijanjikan dulu kalau nggak salah. Pada Allah. Oke. Jadi kita lahir kehendak siapa? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Kita sendiri, diri kita. Kehendak kita apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Kita. Hah? Kita.
Coba kita baca Allah, ayat. Allah. Saya enggak berkehendak. Allah Iya, yang baca. menentukan Kehendak melahirkan. Allah dan Jadi baca ayatnya daripada berantem. Baca ayatnya ya. 30. 19 kehendak Allah dan 19:26. 26. Ya 26. Tidak kamu. Sorry, 19:7. 67. Ah, kan Pak Gatot. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. oke. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Oh, Allah, oke. Nah, tambahin 76-nya. 76. 1 sampai 4. silakan. Kak. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Oke, terus Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. oke, ayat 3. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Ukur. Terus Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. oke, kembali ke pertanyaan. Jadi kita dilahirkan keinginan siapa, Pak? Keinginan Allah. Allah. Oke, pertanyaan kedua. Kita lahir bisa milih nggak? Di Tidak. mana? Tidak. Tidak. Desa mau lahir di kota. Tidak. Kita lahir bisa milih nggak? Tidak. Nah, Bisa. apakah Dari kita sekolah. lahirnya? Gini, kita lahir di Indonesia. Iya. Ini ketetapan siapa? Allah. Allah. Kan Allah kan? Oke. Iya. 7 ayat 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagi kamu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Jadi kita lahir di mana, di daerah mana, di negeri mana, di negara mana, ada ketetapannya nggak? Ada, ditempatkan. Iya. Karena kita ditempatkan. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi. Kita ini ditempatkan. Ya, Bapak Ibu punya rumah. Rumah itu apa? Bumi ya? Iya. Rumah kan bahasa Sundanya bumi ya, betul nggak Bu Tini? Iya, Nah, bumi itu kan rumah. Rumah itu bahasa Sundanya bumi. iya. Nah, itu di rumah kan ada kursi, ada meja, ada bangku, ada lemari, ada rak, ada segala macam kan? Ya. Nah, itu si kursi mau taruh di mana? Terserah kita. Ya terserah yang punya bumi ya, terserah yang punya rumah. Betul nggak? Ya. Kalau dia kursi Tepat tamu, sekali pasti di luar. analoginya. Eh, Analoginya tepat sekali. dan gini, dan pasti si tuan rumah menempatkan barang pada sesuai tempat, Bu. Dan Iya. sesuai ininya. Maka Sesuai dengan pandai-pandailah kita menempatkan diri. Tahu posisi gitu. Nggak mungkin lah Bapak Ibu naro meja kursi tamu di kamar mandi. Nggak mungkin lah Bapak Ibu naruh tempat tidur di ruang tamu. Di taman. Ya, betul nggak? Ya. Nah, ini logikanya gitu, Bu. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu. Nah, sementara kamu harus tahu diri. Harus tahu potensi diri. Maka pasti kamu akan ditempatkan di situ. Di mana gitu. Bumi membutuhkanmu gitu. Ya, jadi kita juga lahir di mana juga ditempatkan istilahnya. Dilalah Allah menempatkan kita di bumi Indonesia. Iya. Ya, jadi siapa yang peduli kepada negeri ini kalau bukan kita? Iya. Betul nggak? Iya. Jadi yang harus menyayangi tempat tidur siapa? Kita sendiri. Iya. Kamar Iya. tidur. Betul nggak? Iya. Kamar tidur berarti tempatnya tempat tidur. Ruang tamu tempatnya kursi tamu.
Lemari tempatnya ya tergantung. Nanti kan bumi itu juga akan menyayangi kita. Ada orang yang gini lah, misalnya ada orang yang maunya atau bisanya kerjanya memaki-maki aja. Memaki negeri kita, memaki-maki pemimpin kita, memaki-maki sistem pemerintahan kita, dan seterusnya. Menghujat aja, Bu. Justru kamu dilahirkan di negeri ini untuk memperbaikinya, bukan untuk menghujatnya. Lagi Ya, gitu pula nggak, Bu? seringkali cuman omong doang, kritik doang, sementara dia juga nggak berbuat apa-apa gitu. Iya, contoh Gitu. gini. Contoh gampang gini, di rumah terlihat banyak sampah, Bu. Terus kita marah-marah. Oh, dasar ini rumah jorok, rumah nggak tahu diri, rumah nggak tahu kebersihan. Padahal rumahnya dia, Bu. Iya. Kan kamu yang pertama lihat sampah di rumah. Atau kenapa kamu yang nggak bersihinnya? Itu kan simpelnya gitu, Bu. Nggak perlu dimaki, maksudnya. Wong negeri ini rumah kita bareng-bareng. Jika ada kesalahan, ya dibenerin. Jika ada kekurangan, disempurnakan gitu. Bukan dimaki-maki. Nah, gitu ya. Jadi, kita lahir di mana, ditempatkan di mana juga sudah ada ketetapannya. Dan kita nggak bisa nolak. Memang kita udah lahir di Indonesia, berarti yang harus peduli kepada negeri ini siapa? Kita sendiri. Ya kan kita. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya nih. Negeri kita ini kalau kata Kus-Plus, Bu, seperti surga, Bu ya. Surga, serpihan surga tersembunyi. Coba lihat ayatnya. 34, 15. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa, Mbak Ati? Enggak apa-apa. Oh, Benerin. Baik. Sesungguhnya kamu belum, bukan. Ini nih, belum ayatnya. 15. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu buah-buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Iya, diakui atau tidak, negeri kita ini negeri yang baik. Betul nggak? Betul. Negeri yang kaya sumber daya alamnya, berlimpah gitu. Ya, yang harusnya kita lakukan atau yang sepantasnya kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur, mensyukuri negeri ini. Ya. Tadi apa lagunya, Bu? Tadi lagunya gimana, Bu? Bu Tini, lagunya gimana tadi? Yang mana kan yang tadi? Kita tanah surga. Lupa tukang. Tapi pada dasarnya coba kita bersyukur. Lagunya ya. Bersyukur dengan perilaku ya, Kang. Kalau hanya sekedar omong, itu kan harus diartikulasikan dalam perilaku kita, bersyukur dengan berbuat sesuatu gitu kan. Iya. Coba lagunya semak bareng-bareng. Apa lagunya ya? Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan Bunda, tempat
dapat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ya, begitu. Indonesia ini tanah pusaka yang diwariskan. Makanya kita sebagai anak cucu juga mesti memeliharanya. Lalu kita lihat ayatnya lagi. Surat Ibrahim ayatnya 14. 14 ayat 14. Sekarang gilirannya apa namanya? Maaf, absen saya. Ibu Eti, silakan Ibu Eti untuk membacakannya. Mangga. Mangga hatur nuhun, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14 ayat 14. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri sesudah mereka. Jadi bumi ini kan warisan para leluhur kita. Nah, pertanyaannya, jika kita sudah selesai nih hidup di muka bumi, apa warisan kita buat anak cucu kita nih? Ya, legacy. Iya, kemajuan apa kemunduran? Kebaikan apa kerusakan nih? Kebaikan. Iya, tadi kembali kepada sumpah jabatan tadi. Jika para petinggi negeri ini merusak negeri ini, Bu, yang susah kan anak cucu kita nanti. Ya. Makanya tadi memimpin itu tidak gampang, memilih juga tidak mudah. Mesti orang-orang yang benar-benar berkompeten untuk memimpin negeri ini. Kalau enggak, negeri kita hancur nih. Anak cucu kita nanti nelangsa. Gitu. Halo? Iya, Pak. Lanjut. Bahwa kita lahir juga bukan keinginan kita. Kita merojol di Indonesia juga bukan keinginan kita. Ya tinggal bersyukur aja. Alhamdulillah kita tidak lahir di mana? Di Ethiopia. Tidak lahir di mana? Di yang perang mulu tuh di mana? Aduh, baru nongol udah ada bom ya, Bu ya. Iya. Negeri yang aman. Mindset kita yang harus kita set up ya, Kang. Betul. Negeri yang udah aman jangan dibikin kacau nih. Nah, gitu. Pertanyaannya tadi, apakah kita sudah bersyukur atau enggak atau belum nih? Jangan-jangan belum bersyukur nih. Ya, coba lihat ayatnya nih. Mana 2152 ayatnya. 2152. Lanjut ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat 2 ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bersyukur, Bu, negeri kita negeri yang aman, damai, sentosa, berlimpah, Bu. Ibadah aman, bekerja aman, jangan mau bikin kacau. Ya, coba lihat surat 663. Silakan lanjut, Bu. Oh iya, surat 6 ayat 63. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Tambahin. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Bu,
Kalau udah begini coba mau ngapain gitu, Bu? Kalau dia sudah mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, saling bertikai, terus satu sama lain merasakan keganasan. Mau ngapain juga? Nggak aman, Pak. Kita bisa lihat di Palestina, di Gaza. Udah gitu mau ngapain coba? Iya, makanya kita mesti bersama-sama menjaga negeri ini. Dari sini, dari sekarang. Jangan sampai negeri kita kayak gitu. Oke, lanjut. Pertanyaannya, terus bagaimana cara mensyukuri negeri ini, Bu? Iya, Maka berbuat sesuatu yang positif. kita harus belajar kepada ahlinya. Siapa Bapak bangsa dunia, Bu? Pak Kiai, Bapak bangsa dunia siapa? Hah? Ibrahim. Ibrahim. Kita belajar kepada Ibrahim bagaimana Ibrahim membangun negeri. Iya. Coba lihat ayatnya, surat 16. Ayatnya 120. Apa sekarang? Ibu Lina alhamdulillah sudah sembuh ya, Bu? Ibu Lina Udah sembuh, Ibu? Belum bisa. Belum kayaknya, Bu. Oh, belum. Baik, kalau gini Ibu Hani. Ibu Hani. Ya, terima kasih Bu Tini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Ya, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Apa teladan yang diajarkan Ibrahim kepada manusia, Bu? Karena Ibrahim itu imamnya manusia ya. Merawat alam. Ibrahim itu imamnya manusia. Ya, surat 2 124. Silakan lanjut. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi Ibrahim adalah seorang apa, Bu? Orang yang bijak. Imamnya manusia, Bu. Dan dia bisa jadi teladan. Lanjut 125. Dan ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Dan ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berapa kali Ibu Hani berdoa untuk NKRI agar aman damai sentosa? Setiap sholat. Suka baca ini? Amin. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Indonesia kan? Iya. Negeri yang aman, sentosa, berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman
di antara mereka kepadamu ya Allah dan beriman kepada hari kemudian. Yang kafir juga kebagian nanti. Doanya kan supaya negeri ini aman damai sentosa. Iya. Jangan bikin kacau di negeri ini gitu. Tapi kan ada aja orang yang maunya bikin kacau negeri ini kan. Halo? Ya, Iya. lanjut. 127. Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, dan Tuhan, kami terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terus? Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Satu lagi. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Gitu. Nah, Indonesia itu merupakan negeri yang penuh pesona, yang kaya dengan sumber daya alamnya, kaya akan rempah-rempahnya, kaya hasil tambangnya. Betul nggak, Bu? Iya. Ya, sehingga menarik negara-negara lain untuk dapat menguasainya. Ya. Nah, banyak negara-negara yang berdatangan ke negeri ini. Datang dengan segala macam niat, motivasi, entah apalah dia datang ke sini, Bu ya. Termasuk datang dengan ideologinya masing-masing. Mereka datang ke ini banyak dari Inggris, Amerika, Jepang, Belanda, Portugis lah entah apalagi ya, dari Yaman juga datang ke sini, dari Arab juga datang kan, pada ngumpul ngeronyok di sini, Bu. Sehingga ngeronyok, Bu. Semuanya ingin berkuasa di sini kan? Betul. Iya, jadi mereka datang dengan segala macam niatnya, motivasinya, termasuk ideologinya, Ibu ya. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan berbagai macam keragamannya, Bu. Ya, kepentingan. Bangsa, agama, ras, macam-macam kepentingannya. Nah, untuk itulah menuntut para pemimpin negeri ini dulu, Bu, bagaimana melindungi keragaman ini. Udah kadang datang ke sini gimana? Nah, dari hasil perundingan para pemimpin negeri kita, ya, founding father kita, Bu, tercetuslah ide gagasan bagaimana membuat falsafah negeri ini supaya bisa jadi dasar asas negara, atau orang nyebutnya ideologi negara. Ya, maka diputuskanlah Pancasila. Sumpah Pemuda dulu kan? Ya. Sumpah Pemuda dulu aja kali ya? Iya, pokoknya mah ujungnya ke situlah. Ya. Jadi Pancasila ini kesepakatan. Kesepakatan kan? Iya. Sila pertama yang mengacu kepada ketuhanan yang Maha Esa. Quran surat 2 ayat 163. Sila kedua mengacu kepada keadilan yang berkasih sayang. Surat 4 135. Orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan. Surat 5 ayat 8. Sila ketiga mengacu kepada persatuan. Surat 3 ayat 103. Sila keempat yang lebih mengutamakan musyawarah. Surat 42 ayatnya 38. Sila kelima, keadilan yang menyeluruh untuk semua. Surat 16 ayat 90.
Agar tercipta keadilan, maka harta tidak boleh beredar di kalangan orang kaya saja. Maka dibuatlah sistem 59 ayat 7. Karena pada harta-harta mereka yang kaya ada hak orang yang lain, orang yang miskin. 51 ayat 19. Ternyata Bapak Ibu kalau kita renungkan bersama-sama, sila atau setiap sila dari Pancasila itu mengacu dan tidak bertentangan dengan Quran. Iya, dalam Quran semua. Dan sudah waktunya untuk membeberkan pada khalayak umum, terutama kepada para pelajar, para pemuda generasi bangsa tentang kebenaran ini, bahwa Pancasila bukan sekedar karangan, bukan karangan yang ada. Ya, jangan dibentrokkan, jangan dibenturkan antara Pancasila dengan agama. Disuruh pilih Pancasila apa pilih Quran? Ya gimana milihnya tuh? Dibenturkan. Pilih pemerintah apa pilih Islam? Loh, gimana dibenturkan begitu? Maka muncullah tadi apa namanya tuh gerakan-gerakan yang sifatnya apa, Bu? Pemberontakan gitu kan? Nah, apakah kemerdekaan Indonesia sudah tertulis, Bu? Kemerdekaan Indonesia 17.845 itu sudah ada catatannya belum, Bu? Sudah. Sudah ada catatannya, surat 5 ayat 64. Allah ingin negeri ini aman, walaupun ada orang yang selalu ingin peperangan. Jadi Pancasila ini kesepakatan, makanya namanya negara kita kan negara konstitusi, negara yang dibangun atas dasar kesepakatan. Makanya dulu waktu sekolah saya, Bu, wajib 100 jam tuh ikuti program apa? Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. SD, belajar, SMP, SMA, kuliah 100 jam. P4 ya, Bu ya. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila sebagai kewajiban bagi warga negara. Nah, sebagai kewajiban orang beragama wajib P4Q. Ada Q-nya di ujung. Pedoman, penghayatan, pengamalan, dan pensiaran Quran. Pensiaran. Makanya namanya PQ. P-nya ada 3, Bu. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Quran. Iya, dulu kan P4 ya. Nah, sebagai kewajiban warga negara memahami falsafah bangsanya. Sebagai orang yang beragama wajib berpedoman dengan tadi kepada kitabnya masing-masing. Makanya PQ, P-nya 3, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Quran. Gitu. Bagus. Lah iya, jangan dibentrokin. Gitu. Jadi semua sila, dari sila pertama ketuhanan adalah manifestasi dari alam semesta. Ketuhanan adalah manifestasi alam semesta. 754 baca ayatnya, Bu. 754. Saya yang baca ini, Kang. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang. Dan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maka Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Tuh. Ketuhanan adalah nilai sifat di mana dia
Allah Sang Maha Kasih Sayang yang bersifat esa, yang menjadi Tuhan alam semesta, menjadi sumber hukum dari segala peraturan dalam tata nilai hidup dan kehidupan, dan menjadi satu-satunya pengatur, penguasa, dan pusat pengabdian bagi seluruh ciptaannya di alam semesta tak terkecuali manusia. Dialah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Ya, dasar ketuhanan tidak hanya diambil dari kitab suci Quran, Bu. Ya, kalau mau dibuka di kitab suci lain juga akan muncul. Misalnya di agama Katolik, Mazmur pasal 31 ayat 15. Di agama Kristen, di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Di kitabnya Buddha, itu ada di Sadharma Pundakira Sutra. Dalam kitab Hindu ada di Weda Reg 1 ayat 164, Bu. Jadi semua kitab suci juga menerangkan itu. Sila kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan adalah manifestasi dari khalifahnya di bumi. Ya, kalau ketuhanan manifestasi alam semesta, kemanusiaan adalah manifestasi dari khalifahnya di muka bumi. Surat 2 ayat 30. Kenapa? Karena setiap makhluk yang disebut dengan manusia harus berperilaku sesuai fitrahnya. Apa? Berbudi pekerti luhur. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, tidak akan berdusta, tidak akan mendurhakai kebaikan, tidak akan mempermasalahkan sara, gitu, Bu. Nah, hal itu dapat terimplementasikan apabila menteladani para utusannya, termasuk Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, masalah kemanusiaan tidak hanya di Quran juga dibicarakan. Di kitab Roma pasal 13 ayat 8. Di kitab Yohanes pasal 15 ayat 13 juga ada, Bu. Di dalam kitab Hindu, Yajurveda, itu nomor 36, Bu. Titik 18 juga membicarakan tentang kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan. Nah, persatuan adalah manifestasi dari perjanjian teguh umat manusia kepada Tuhannya. Al-Ahzab 33 ayat 7. Nah, persatuan juga adalah merupakan hal yang utama. Tidak peduli manusia hari ini berisme apa, nggak peduli. Agamanya apa, rasnya apa. Yang harus dilakukan hanyalah berjanji, bersumpah kepada Tuhan melalui para utusannya bersama-sama mewujudkan persatuan dengan berjuang, mengorbankan harta dan jiwa untuk menegakkan hukum Tuhan, menegakkan kebenaran yang sifatnya universal. Gitu. Nah, bicara tentang persatuan di kitab Efesus pasal 4 ayat 32, di kitab Mazmur 133 ayat 1, di dalam kitab Hindu Rig Weda 10 nomor 191.2 juga bicara tentang persatuan. Sila keempat, kerakyatan dan kepemimpinan, itu tentang musyawarah. Kerakyatan dan kepemimpinan juga adalah manifestasi dari struktur umatnya yang kokoh. Dasarnya musyawarah, surat As-Saff ayat 4. Harus bersap-sap rapi gitu, Bu. Nah, suatu kelompok manusia yang baik dan benar memiliki struktur kepemimpinan yang kokoh. Nah, terjadinya mata rantai yang bersifat hikmah kebijaksanaan di mana rakyatnya tunduk patuh kepada pimpinannya dan pimpinannya pun tunduk kepada kebenaran hikmah. Hikmah itu Quran sebetulnya. Ya, tentang musyawarah juga ada di kitab-kitab yang lain ada, Bu. Misalnya di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21 juga ada, Bu, ya. Di kitab Makabe juga ada tuh. Makabe pasal 4 ayat 44 45.
Di dalam buku kitab Hindu, Buddha juga ada, Bu. Ya, yang terakhir sila keadilan sosial. Keadilan sosial adalah manifestasi dari tegaknya kembali hukum Tuhan yang Maha Adil. Surat 5 Al-Maidah 119. Ya, jika demikian maka keadilan sosial pun akan terwujud dengan sendirinya. Ya, kalau yang pasal 1, 2, 3, 4 sudah terlaksana gitu. Nah, kalau kita bicara butir-butir Pancasila juga semuanya pasti menjelaskan dengan rinci bagaimana prakteknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dulu kita belajar 5 asas dalam Pancasila dijabarkan menjadi 36 butir pengamalan. Lalu 36 butir menjadi 45. Entah sekarang apa ada amandemen lagi apa enggak ya, nggak tahu. Dulu kan 36 butir kan pelaksanaannya, Bu. Ya, dan seterusnya. Kenapa jadi kuliah P4 ya? Kenapa jadi kuliah P4? Nah, sebelum itu lahir kan ada namanya Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini apa dasarnya? 90 ayat 1. La uksimu bihadzal baladi wa anta hillun bihadzal baladi wa walidin wa ma waladi. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, Indonesia tanah air beta. Negeri ini. Ya, kenapa ada kurung Mekah? Waktu ayat ini turun kan turunnya ke Nabi Muhammad. Lahirnya di Mekah, berarti negerinya Mekah. Kalau kita lahir di Indonesia, negeri ini negeri Indonesia, Bu. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Makanya lahir sumpah para pemuda dengan sumpah atas nama negeri. Dan kamu bertempat tinggal di negeri ini demi pertalian bapak dan anaknya, nenek moyang kita di negeri ini, kita lahir di negeri ini. Maka lahirlah sumpah. Ya, sumpah apa? Sumpah para pemuda. Apa sumpahnya? Yang pertama, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa persatuan. Nah, sekarang bahasa persatuannya udah diacak-acak diganti bahasa asing. Jadi teu ngerti atuh. Pakai bahasa persatuan. Jangan pakai bahasa yang tidak dimengerti. Supaya kita tetap bersatu. Ya, Bu ya. Begitu. Nah, berikutnya sebetulnya masih ada, Bu. Nah, apa yang belum diterangkan? Syarat jadi pemimpin. Jadi dalam Quran diterangkan seseorang itu jadi pemimpin ada syaratnya. Quran juga menerangkan siapa yang tidak boleh diangkat jadi pemimpin. Ya, karena karakter para pemimpin yang tidak berdasarkan wahyu itu akan membuat kerusakan di tanah airnya. Dan di dalam Quran itu ada sekitar ada beberapa sebutan pemimpin. Ada pemimpin yang disebut imam, ada pemimpin yang disebut dengan khalifah. Ya, ada pemimpin yang disebut dengan apa lagi ya? Jadi ada imam, ada khalifah, ada wali, ada mursyid, Bu. Ada lagi apa ya? Macam-macam tuh sebutannya, Bu. Ada pemimpin yang positif, ada yang negatif. Itu masih banyak, Bu. Keterangan masih fatwa jadinya, Bu. Nah, begitu, Bu. Sudah jam 10 kurang dikit. Oh, sudah jam 10 nggak berasa? Berasa ya? Iya, begitu. Iya. Ini mau nambahin?
Eh, saya tertarik sekali kalau teman-teman setuju bahwa tipe kepemimpinan yang tadi barusan disampaikan oleh Kang Iip, karena ini sangat terkait dengan situasi sekarang ini tentang kepemimpinan. Barangkali bisa sampai 15 menit lagi, Kang? Iya, jadi Hanya pemimpin baru itu, memaparkan dalam saja. pemimpin itu dalam Quran ada beberapa sebutan. Ya, Nah, aulia atau wali. Wali juga diartikan pemimpin, ya. Terus malau juga pemimpin. Mala itu pembesar. Terus ada lagi akabi atau kubaro, pembesar. Jadi ada wali atau aulia, ada malau atau malai, ada lagi kaburo, bukan kaburo, apa kabair atau kabir, sama ya. Ada lagi imam, ada mursid, ada nakib, ada kawamun. Nah, masing-masing punya karakter yang berbeda dan arti yang berbeda, Bu. iya. Itu justru yang menarik sampai sedemikian Allah memberikan contoh nama pemimpin yang berbeda-beda. Sebutannya Tentunya aja ada, beda, gitu. ya, tentu ada fungsi dan Ada, Bu. Iya. tanggung jawab yang berbeda. Berbeda pasti, gitu. Imam itu pemimpin apa? Kalau khalifah pemimpin apa? Kalau wali pemimpin apa? Nah, karena orang nggak ngerti dicampur-campur. Oke, Itu. ini hanya bisa share ininya kan karakteristik dari macam-macam ini. Gini, saya sebutin secara umum ya. Ya, umum Kalau dulu nanti paling tidak. imam juga pemimpin. Ya. Imam itu secara bahasa artinya menuju, menumpuk, atau meneladani. Artinya seorang imam harus selalu di depan guna memberi teladan. Imam itu harus di depan. Kalau di belakang bukan imam, jadi makmum namanya. Ya. Yang kedua ada lagi namanya khalifah, Bu. Oke. Khalifah dari kata kholafa. Artinya di belakang. Kenapa? Karena khalifah dinyatakan sebagai pengganti. Jadi khalifah itu penerus artinya, Bu. Oke. Penerus berarti yang melanjutkan program pemimpin sebelumnya. Hanya dia ngikutin di belakang, pengganti namanya, Bu. Kalau dia merubah, berarti bukan khalifah namanya. Khalifah itu melanjutkan. Perubahan. Iya. Kalau merubah berarti bukan khalifah. Khalifah itu mengikuti, melanjutkan program khalifah sebelumnya, gitu. Oke. Ada pemimpin yang berkarakter negatif, ada juga pemimpin yang berkarakter positif, Bu. Nah, pemimpin dalam konteks punya karakter positif itu pertama disebutnya sebagai wali atau aulia. Itu bukan karakter yang karakternya negatif ya, pemimpin yang punya karakter negatif. Itu biasanya disebut sebagai wali, Bu. Wali itu iya, wali atau aulia. Kan dulu kan gini. Janganlah menjadikan aulia itu dari sekian. Nah, aulia itu berarti pemimpin yang karakternya negatif. Jangan memilih aulia gitu. Kemudian ada lagi malak. Malak juga itu karakter pemimpin yang negatif, pembesar yang ngerusak juga. Pemimpin yang merusak itu namanya malak. Ada lagi kabir. Kabir itu pemimpin yang karakternya negatif juga. Termasuk yang lainnya ada namanya takhodu namanya, Bu. Nah, ada pemimpin yang bisa positif, bisa negatif karakternya, Bu. Itu imam. Gitu. Imam itu pemimpin, dia bisa negatif, bisa positif. Nanti Qurannya menyebutnya masing-masing, Bu. Kapan nyebut wali, kapan menyebutnya dia sebagai imam, kapan menyebutnya sebagai masing-masing ada itunya nanti. Nah, imam itu dia bisa baik, bisa buruk, atau bisa positif, bisa negatif nantinya. Nah, ada pemimpin yang karakternya positif,
tidak mungkin buruk. Nah, Quran nyebutnya sebagai mursyid. Mursyid, nakib, atau qawamun namanya. Sebutannya, Bu. Iya. Nah, jadi ada berapa istilah, Bu? Banyak banget. Satu, Banyak. Jadi gini, Bu. aulinya. Jadi gini, secara umum ya, dikelompokin lagi. Secara umum, Quran menyebut istilah atau beberapa istilah untuk pemimpin. Pemimpin, ya. Nah, dari pemimpin itu ada yang punya karakter negatif. Yang kedua, ada yang bisa positif, bisa negatif. Ya. Dan yang ketiga, pasti positif gitu, Bu. Mursyid. Nah, pemimpin yang karakternya negatif, pertama menggunakan kata-kata wali. Yang kedua, menggunakan kata-kata malau atau malau ya. Yang ketiga, menggunakan kabiru, kabir itu pembesar. Ya. Kemudian ada yang dua kemungkinan, bisa negatif, bisa positif. Itu disebutnya sebagai imam. Imam itu bisa negatif, bisa positif. Imam besar, apa misalnya? Imam itu sebutan, dia bisa negatif, bisa positif. Iya. Nah, ada pemimpin yang karakternya positif. Mursyid. Nah, Quran nyebutnya mursyid. Mursyid, nakib, sama qawamun gitu. Qawamun positif ya? Qawamun positif, nakib positif, sama mursyid itu positif. Nah, Quran tuh konsisten kapan dia nyebutnya mursyid, nakib, sama qawamun, kapan nyebutnya imam, kapan nyebutnya yang tadi wali atau malak. Itu konsisten neranginnya, Bu. Nah, pertanyaannya, apakah pemimpin kita masuknya di mursyid atau qawamun atau nakib atau di imam atau di wali? Ya, kalau dia mursyid itu selalu positif pasti. Kalau imam bisa negatif bisa positif. Nah, penyebutan masing-masing itu tentunya dengan beberapa karakter sifatnya, Bu, di dalamnya gitu, Bu. Nah, makanya kita mesti terangin satu-satu nih karakter masing-masingnya apa. Nah, tapi walaupun begitu nanti bisa dibuat sebuah listnya, Bu. Misalnya syarat seorang pemimpin. Itu memang ada listnya, Bu. Listnya itu saya ngelistnya ada sekitar 12, Bu. 12 syarat menjadi seorang pemimpin. Misalnya gini, bisa memimpin dirinya, bisa memimpin keluarganya, terus jujur, sabar, bisa jadi teladan, adil, mengerti bahasa rakyatnya, terus punya banyak pengetahuan, wawasan tentang kebangsaan, kasih sayang kepada rakyatnya, amanah, kemudian juga dia bertanggung jawab gitu. Itu poin-poinnya, Bu. Bantu. Yang tidak boleh diangkat, dipilih misalnya. Yang mengutamakan kekufuran. Terus apa namanya? Yang bukan dari yang tidak satu ideologi denganmu gitu. Nanti jadi repot. Yang membuat agama jadi ejekan, itu jangan diangkat gitu. Itu banyak tuh, Bu. Dan seterusnya gitu. Masing-masing ada itunya, listnya itu ada. Gitu, Bu. Ya udah, itu aja sementara ya. Iya. Itu dulu sementara. Semoga ada hikmah, ada manfaatnya, nanti bisa diulang lagi. Gitu. Ada tambahan Ibu Tini? Ya, nuhun pisan Kang Iip, kalau bicara kepemimpinan itu menyangkut diri kita semua ya, Kang. Oke, satu lagi ya. Jadi gini. Jadi secara konsepsi di dalam Quran tidak pernah disebutkan sistem pemerintahannya, Bu. Jadi Quran tidak pernah nyebutin seperti apa sistem pemerintahannya. Apakah itu kerajaan, apakah itu republik, apa itu liberal, apa itu demokrasi, komunis, Pancasila, atau lainnya. Tetapi yang disebutkan dalam Quran adalah pemimpin tersebut berbentuk apa namanya?
Yang penting pemimpin itu harus berpetunjuk gitu. Harus berpetunjuk gitu. Apapun sistemnya tapi ada petunjuknya gitu. Sesuai dengan petunjuk wahyu. Dan yang penting di dalam pemerintahan itu adalah harus merawat keanekaragaman, baik budaya, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Apapun sistemnya, tapi merangkum semuanya, Bu. Saya pikir negara kita sudah merangkum itu, Bu. Ya, tinggal dipelihara aja yang betul. Tinggal dipelihara aja gitu. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk Indonesia Jaya Sampurna, insya Allah. Terima kasih. Ya, nuhun pisan Kang, teman-teman semua, alhamdulillah kita belajar tentang kepemimpinan dan ini jadi referensi buat kita sejauh mana kita sudah melakukan fungsi-fungsi itu ya di dalam konteks apakah dalam konteks self leadership ya, memimpin diri sendiri sampai kepada memimpin lingkungan. Ini buat saya sendiri sangat menarik dan akan mencoba bertanya terus dan menggali terus karena ini terkait dengan area yang memang kebetulan saya minati. Semoga ada kesempatan lain minggu depan untuk lebih mendalami masalah ini lagi, Kang, konteks gitu, sehingga ini satu area yang memang sangat perlu diartikulasikan selanjutnya. Dan juga tadi kalau kita bicara Pancasila yang berharap sekali memang bisa terus maknanya itu dikaitkan dengan Al-Quran, bukan Al-Quran tanpa harus dibenturkan ya gitu, tetapi justru saling melengkapi gitu. Jadi nuhun pisan Kang Iip dan teman-teman sekalian, malam ini kita sudah bisa banyak belajar, semoga bisa Jadi kita maknai. kita masih punya 1 kali pertemuan sebelum puasa ya. Iya. Oh iya, betul. Iya, puasa kan ketemunya di tanggal 11-12. Kita masih ada tanggal 2 awal Maret ya. Iya Kang. Sebelum saya puasa nanti masih ada 1 kali lagi. Seperti biasa saya puasa off dulu ya. Iya. Kita Iya. tetap kan di akhir tiap namanya lupa istilahnya. Fidyah. Apa Kang? Punten? Ya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Baik Kita Kang. diskusi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih.